Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 263. 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah, 7 Oktober 2022 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap memasuki bulan Rabiul Awal, suasana kerinduan umat muslim kepada sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin terasa. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam diperingati, selawat atas beliau bergema di pelosok kota dan desa. Tablik-tablik akbar banyak digelar. Semua itu semata-mata karena kebahagiaan dan kecintaan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain untuk mengingatkan umat akan kemuliaan beliau. Pendengar rahimakumullah, wajib meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujian atas kemuliaan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 4. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu. Said Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di atas, kami telah meninggikan sebutan namamu di alam yang tinggi. Kami telah meninggikan sebutan namamu di muka bumi. Kami telah meninggikan sebutan namamu di alam semesta ini. Kami meninggikannya setiap kali bibir manusia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di atas itu tidak ada lagi kedudukan setinggi itu. Ini adalah kedudukan yang hanya dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada seorang manusia pun selain beliau yang memiliki kedudukan tersebut di seluruh jagat ini. Said Qutb dalam kitab Fi Dhilalil Quran jilid 6 halaman 688. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya pribadi yang wajib diteladani dalam semua hal. Sebagai ahli ibadah, sosok yang berakhlak mulia, suami yang lembut, ayah dan kakek teladan, panglima perang, juga sebagai kepala negara terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Setiap muslim juga wajib taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 51, Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sungguh jawaban kaum mukmin itu, jika mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pendengar rahimakumullah, keteladanan dalam kepemimpinan. Di antara keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib ditiru adalah kepemimpinan beliau atas umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar pemimpin spiritual tanpa kekuasaan seperti paus di Vatikan, tetapi juga kepala negara Islam pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun piagam Madinah. Beliau mengangkat para wali atau gubernur dan hakim. Beliau memimpin dan mengirim pasukan serta mengangkat para komandan perang. Beliau mengatur perekonomian. Beliau pun mengirim para utusan untuk menyampaikan dakwah Islam ke berbagai kabilah termasuk kekaisaran Romawi dan Persia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin negara yang sukses. Saat beliau wafat, luas kekuasaan Islam telah meliputi seluruh jazirah Arab. Jumlah pengikutnya terus bertambah. Pengaruh agama Islam yang beliau bawa juga terus menyebar. Tidak aneh jika kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang pujian dari berbagai cendekiawan dan orientalis. Di antaranya dari Dr. Zuwaimer, orientalis Kanada, dalam bukunya Timur dan Tradisinya. Dia mengatakan,
Tidak diragukan lagi bahwa Muhammad adalah pemimpin agama terbesar. Bisa juga dikatakan bahwa dia adalah seorang reformis, mumpuni, fasih, pemberani, dan pemikir yang agung. Berikut ini adalah sejumlah karakter kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan syariah Islam secara total. Tidak ada satupun perintah atau larangan Allah SWT yang beliau abaikan. Setiap kali turun hukum Allah SWT, seketika hukum itu beliau berlakukan di tengah-tengah umat tanpa menunda atau mengurangi pelaksanaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menerapkan selain syariah Islam dalam menjalankan pemerintahannya. Beliau pun tidak pernah berkompromi dalam menerapkan hukum Allah SWT. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah engkau terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan engkau dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberlakukan hukum secara adil. Tidak ada privilege atau keistimewaan hukum walaupun terhadap keluarga beliau sendiri. Beliau tak akan segan menjatuhkan sanksi pidana walau terhadap putri kesayangannya sendiri, Fatimah radhiyallahu anha. Sebagaimana sabda beliau, "Waimullahi lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, sungguh andai Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keadilan inilah yang menjamin tegaknya pemerintahan dan hukum di tengah masyarakat. Kepercayaan rakyat pada supremasi hukum menjadi kokoh karena pemerintah memberlakukan hukum kepada siapa saja yang bersalah tanpa kecuali. Bandingkan dengan kondisi sekarang. Jika yang terjerat hukum adalah kerabat, kolega atau tim suksesnya, maka hukum mendadak lumpuh. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperhatikan dan melayani kepentingan rakyat. Beliau misalnya memerintahkan Baitul Mal untuk melunasi utang-utang kaum fakir miskin. Inilah pendapat yang disampaikan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya saat menjelaskan firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi kaum mukmin daripada diri mereka sendiri. Inilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinan. Ana aula bil mu'minina min anfusihim. Faman tuwfiya wa alaihi dainun fa alayya qada'uh. Aku lebih berhak atas kaum mukmin daripada diri mereka sendiri. Karena itu, siapa saja yang meninggal dalam keadaan memiliki utang, maka akulah yang akan melunasi utangnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan pekerjaan untuk rakyatnya. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa beliau pernah membantu seorang lelaki dengan cara menggadaikan barang-barang beliau sehingga terjual 2 dirham. 1 dirham digunakan untuk nafkah keluarga lelaki tersebut, 1 dirham lagi ia belikan kapak untuk mencari kayu sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan 10 dirham untuk keluarganya. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga ketertiban masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran seperti kecurangan dalam perdagangan, konflik dan tindak kriminal lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati seorang pedagang yang mencampur makanan yang kering dan basah akibat terkena air hujan. Beliau memerintahkan pedagang tersebut untuk meletakkan makanan basah itu di tempat yang mudah terlihat orang-orang. Beliau lalu menegur dia, "Man ghasya falaysa minni." Siapa saja yang menipu maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pengadilan dan mengatur tata tertib pengadilan bagi para hakim. Dengan itu, pengadilan dapat berjalan dengan adil tanpa menzalimi siapapun. Beliau bersabda, "Lau yu'ton nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar."
Andai setiap orang diberi sesuai dengan tuduhan atau dakwaan mereka, tentu akan ada orang-orang yang mudah menuntut harta dan darah suatu kaum. Namun yang benar, barang bukti wajib atas penuduh atau pendakwa, dan sumpah wajib atas orang yang menolak tuduhan atau dakwaan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memungut jizyah dari kaum kafir ahlu zimmah dan memberlakukan sejumlah hukum syariah atas mereka. Namun, beliau pun melindungi mereka dari tindak kezaliman. Beliau juga membebaskan mereka untuk menjalankan ibadah, makan minum, pernikahan sesuai agama mereka. Beliau bersabda, "Ala man dzalama mu'ahadan aw taqasuhu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah." Ingatlah, siapa saja yang menzalimi, merendahkan dan membebani seorang kafir mu'ahad melebihi kemampuannya atau mengambil sesuatu dari dirinya tanpa keridhoannya, maka aku menjadi lawannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melindungi Islam dan kaum muslim dari setiap gangguan. Beliau memerangi dan mengusir Yahudi Bani Qainuqa. Pasalnya, mereka melecehkan kehormatan seorang muslimah dan membunuh seorang pedagang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengusir Yahudi Bani Quraidah. Sebabnya, mereka bersekongkol dengan kaum musyrik Quraisy menyerang kaum muslim. Hal itu melanggar perjanjian damai bersama. Yang kedelapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sejumlah delegasi ke berbagai kabilah, kerajaan, dan kekaisaran untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Beliau pun memimpin jihad dalam rangka menyebarkan Islam atau mengirim saraya, pasukan yang dipimpin para sahabat untuk berjihad. Pendengar rahimakumullah, demikianlah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya diteladani umat pada hari ini. Kepemimpinan beliau berdasarkan akidah Islam, tidak lain untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, bukan kepemimpinan sekuler yang mengabaikan hukum Islam dan tunduk pada konsep politik trias politika atau demokrasi, apalagi ternyata dipakai untuk keuntungan oligarki, bukan untuk kemuliaan Islam dan umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 263, meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.